Seharian Dito berpikir tentang apa yang diceritakan oleh neneknya. Berbatang-batang rokok sudah Dito hisap. Dia semakin yakin kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual tumbal tali perawan. Apakah orang itu sudah sadar akan risiko yang akan terjadi kalau warga desa mengetahui jika dirinya sedang melakukan sebuah ritual penumbalan, sehingga dia berniat mencari kambing hitam? Batin si Dito. Lama Dito memikirkan itu semua. Sedari tadi dia mencoba menggabungkan semua informasi, namun tetap selalu ada garis benang yang hilang. Kalau memang dia sedang mencari kambing hitam, seharusnya warga desa juga sudah menuduh Dito sebagai orang yang telah membunuh Ningsih. Tapi nyatanya, suasana desa Renggono juga nampak tenang. Dito membatin lagi. Pusing dengan dugaannya sendiri, Dito bangkit dan melihat keluar kamar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ucap Dito dengan lirih. Dia merasa bahwa hidupnya sekarang penuh dengan teka-teki yang berkaitan dengan orang lain. Sejenak Dito ingin membicarakan dengan padenya, namun dia ingat akan perkataan Arif untuk tidak mempercayai siapapun. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Dito memutuskan untuk memberitahu informasi yang telah dia dapatkan kepada Arif. Berbekal bahwa mereka berdua sama-sama orang asing yang tersesat di permasalahan desa milik orang lain, kepercayaan kepada Arif tumbuh dengan sendirinya. Baru Dito akan beranjak, seolah otaknya memberikan peringatan. Tidak mungkin aku langsung ke tempat Pak Kades dan bertemu dengan Arif. Terlalu mencurigakan dan pasti akan banyak pertanyaan, pikir Dito tersenyum tolol. Dito merutuki kebodohannya. Kenapa kemarin dirinya tidak meminta nomor handphone milik Arif? Beranjak Dito mencari keberadaan pakdenya. Sempat ia berpikir, mungkin bisa bertemu Arif di ladang, seperti kemarin pagi. Bude, Pakde Marwanto ke ladang hari ini, tanya si Dito. Iya Dit, mungkin sebentar lagi pulang. Kenapa Dit? Ujar Bude Ija. Gak apa-apa Bude, Dito bosen. Cap Dito. Ya kalau bosen pergi keluar Dit, jalan-jalan. Siapa tahu udara segar bisa sedikit melupakan masalah kamu. Wanita seperti mantanmu itu tidak perlu diingat-ingat lagi Dit, ujar Bude yang tiba-tiba saja terlihat ketus. Dito justru merasa aneh. Sudah beberapa hari dia di rumah ini, tidak pernah sekalipun budenya menanyakan soal tujuannya pergi ke rumah neneknya. Iya Bude, habis ini Dito ke ladang ya, ucap Dito sembari menjauh. Dito sedang tidak ingin memikirkan si Dinda. Kalau memang takdir untuk bertemu kembali, suatu hari pasti itu semua akan terjadi. Berjalan menuju ke arah ladang, Dito hanya berpapasan dengan beberapa orang. Memang saat masih di area pemukiman, suasana terbilang masih ramai. Tapi sewaktu masuk ke area ladang, kondisi jalan begitu sepi. Bahkan pencari rumput dan kayu bakar pun tidak ia temui. Dito, suara Pakde yang kencang terdengar di telinga Dito. Mencari pemilik suara, ternyata Pakdenya sedang berdiri di bawah pohon bersama Pak Amar. Keduanya terlihat sedang membicarakan sesuatu. Bagaimana kabar kamu, Dit? Masih dihantui sosok Ningsih? Tanya Pak Amar setelah Dito sampai di tempat mereka. Hanya sebatas mimpi, Pak, jawab Dito. Merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut, Dito pamit untuk berjalan di sekitar ladang. Ya sudah, jangan jauh-jauh, jangan masuk ke hutan, pinta Pak B. Marwanto. Dito mengangguk.
lalu berjalan menjauh dari mereka. Sudah beberapa waktu Dito berjalan mengitari ladang, tapi sepertinya dia belum beruntung. Sosok Arif tidak terlihat sama sekali. Ada niat untuk datang ke rumah Pak Kades, akan tetapi ia urungkan. Siapa tahu besok pagi Arif kesini, batin si Dito. Malamnya Dito dan keluarga Neharjo kembali pergi ke rumah Mbok Sarmin untuk mengadakan pengajian. Sebenarnya Dito malas untuk ikut, akan tetapi ketika mengingat teror dari setan Ningsi, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk lebih baik pergi bersama keluarganya. Menurutnya saat ini jauh lebih baik untuk berada di antara keramaian. Seperti biasanya, sesampainya di sana lantunan suara doa terdengar sahut menyahut. Namun perasaan Dito sedari tadi tidak kunjung membaik. Dito merasa semenjak meninggalkan rumah, ada orang yang sedang mengawasinya. Selain itu, pikiran tentang tumbal tali perawan terus saja menancap di kepalanya. Ingin sekali dia segera menyudahi semua ini dan pulang ke kota untuk bertemu kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba, brak, terdengar dengan jelas sekali sebuah suara hantaman benda keras tepat di atas rumah Mbok Sarmin. Seketika semua orang yang ada di sana terdiam. Brak! Kembali lagi suara itu terdengar sangat jelas. Beberapa warga bergegas untuk keluar, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Takut kalau ada pohon tumbang yang menimpa atap rumah Mbok Sarmin. Dito yang sudah dilanda perasaan khawatir juga ikut keluar memastikan. Dilihatnya tidak ada sesuatu yang aneh. Semua nampak baik-baik saja. Hingga terdengar kegaduhan dari arah rumah. Bapak-bapak yang ada di luar juga langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat beberapa ibu-ibu keluar dengan wajah panik dan menunjuk-nunjuk ke dalam rumah. "Mbak Ija kenapa, Mbak? Tolong, tolong!" Ada seseorang yang berteriak. Bapak-bapak yang ada di luar langsung berlari masuk untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begitu mereka tiba di dapur, semua tercengang kaget dengan apa yang terlihat. Keadaan dapur benar-benar kacau balau. Makanan dan minuman serta perabotan berhamburan di atas lantai tanah. Nampak Bude Ija tengah berdiri di ambang pintu dapur, tempat di mana jasad Ningsi ditemukan tergantung di kasau dapur rumahnya. Kondisi Bude Ija sangat menyeramkan. Matanya melotot, serta tangannya yang seperti sedang menimang sesuatu. "Ija, kamu kenapa, Ja? Astagfirullahaladzim, sadar, Ja," ucap Pak De yang tengah mendekati istrinya. Tiba-tiba saja, Bude Ija merosot ke lantai. Ia menangis pilu. Beberapa detik kemudian, dia melotot lagi dan langsung memukul perutnya. Melihat perilaku istrinya yang aneh, Pak De menghambur ke depan dan mencoba memegangi kedua tangan wanita itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Entah mendapat kekuatan dari mana, Bude yang bertubuh kecil langsung menepis pegangan Pak De dan membuat laki-laki itu tersungkur di lantai. "Pak, tolong Pak," ucap Pak De meminta pertolongan orang-orang yang ada di sana. Segera para bapak-bapak langsung mencoba memegangi Bude Ija, sedangkan Dito hanya diam mematung. Pandangannya jauh tepat di belakang budenya. Kini sosok Ningsi tengah berdiri dengan kain jarik yang melilit lehernya. Senyumannya begitu mengerikan, jauh lebih dari yang bisa dibayangkan. Perlu beberapa orang yang memegangi Bude Ija. Sekarang dia bukan hanya memukuli perutnya, tapi juga mencoba untuk menjambak rambut panjangnya. Suasana di dapur Mbok Sarmin begitu mencekam.
Suara lantunan doa yang bercampur dengan geraman dan juga tangisan membuat bulu kuduk siapa saja yang melihat pasti akan meremang. "Tolong Ningsi," ucap Budeja dengan serak. "Mas Dito, tolong Ningsi." Tersentak Dito kaget dengan apa yang diucapkan budenya. Bahkan warga yang ada di sana juga melihat Dito dengan tatapan bingung. "Tolong, cepat panggilkan Pak Kades," pinta Pak Ade Marwanto dengan panik. Buru-buru salah seorang dari mereka langsung berlari meninggalkan rumah Mbok Sarmin untuk memberitahu Pak Kades. Cukup lama bagi mereka memegangi Bude Ija yang semakin liar saja. "Sadar Ija, sadar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah," ucap Pak Ade terus-menerus di telinga istrinya. Seperti sudah seabad lamanya, Dito berdiri mematung. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Hingga Dito mendengar ada percakapan di depan. Pak Kades dan Arif sudah datang. Melihat keadaan Bude Ija, sontak Arif mendekat dan menempelkan tangannya di kening wanita itu. Badan Bude semakin liar memberontak. Yang awalnya dia hanya dipegangi 4 orang, kini bertambah menjadi 6 orang, termasuk si Arif. Butuh beberapa waktu bagi Arif untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Bude. Beberapa menit berlalu, lambat laun. Perlahan tubuh Bude melemah dan diam seketika. Mereka saat ini sudah duduk di ruang keluarga milik Nyai Harjo. Selepas kejadian tadi, Bude Ija langsung tersadar dan segera dibawa pulang ke rumah. Sekarang semua warga pasti akan heboh dengan kejadian malam ini. Maafkan saya Mbok Sarmin, tapi apakah memang Mbok Sarmin tidak mengetahui apapun sebelum Ningsi meninggal dunia? Tanya Pak Kades. Awalnya Dito mengira bahwa Mbok Sarmin akan menceritakan soal wanita yang sering mengintai rumahnya. Tapi justru Dito melihat wanita tua itu menggeleng. "Saya tidak percaya, Pak, kalau Ningsi sudah berbuat nista. Saya kenal baik anak saya," ucapnya diiringi dengan tangisan. Kembali malam itu, mereka semua membicarakan soal kematian si Ningsi. Dito sendiri lebih banyak diam. Ia memperhatikan. Pikiran dan perasaannya benar-benar kacau balau. Semalaman Dito tidak bisa tidur. Masih saja dia memikirkan apa yang sedang terjadi. Ingin menceritakan semua yang dia ketahui kepada Arif. Tapi situasinya tidak mendukung sama sekali. Beruntungnya saat ini Dito pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba saja, Arif sudah duduk di amben dapur Nyai Harjo. Dia meminta untuk esok pagi pergi ke ladang yang berbatasan dengan hutan. Singkatnya, pagi-pagi sekali, Dito sudah terbangun. Tidurnya tidak nyenyak sama sekali. Sosok Ningsi terus muncul di dalam mimpinya. Bahkan lebih parahnya lagi, dalam mimpinya, Dito melihat Ningsi mencabut sesuatu yang mirip sekali seperti usus dari selangkangannya dan langsung memakan benda tersebut. Saat Dito sedang berjalan menuju ladang, dia beberapa kali mendengar bisikan seru. Berita tentang Bude Ija yang kerasukan hantu Ningsi menyebar dengan cepat bagai peluru tembakan oleh pemburu kepada hewan buruannya. Tidak ada topik selain hantu Ningsi yang mulai bergentayangan. Mengingat cara kematiannya yang tragis dan juga mengerikan, warga sepakat kalau memang Ningsi tidak terima dan sedang mencari pembunuhnya. Tak lepas dari itu, nama Dito juga terseret ke pembicaraan mereka. Ingin rasanya Dito memberontak dan memberitahu semua orang bahwa dirinya sedang menjadi kambing hitam.
Tapi apakah warga desa akan percaya dengan itu semua? Apalagi Dito merupakan seorang pendatang. Hanya nama baik dari keluarga Harjo yang membuat mereka tidak berani secara langsung berbicara di depan Dito. Kini Dito sudah duduk di atas rumput, di ujung ladang yang berbatasan dengan hutan. Sedari tadi dia diam tidak melakukan apapun. Hanya hembusan nafas yang dibarengi dengan asap putih keluar dari mulut dan juga hidungnya. Dit, Dit, terdengar suara Arif dari belakang Dito. Terkejut, kaget Dito pun secara spontan langsung menoleh ke belakang. Arif, kamu dari mana, Rif? Ucap Dito keheranan. Dari dalam sana, Dit. Ada yang ingin aku pastikan. Nanti kau juga akan tahu, ujar Arif menjelaskan. Mereka sama-sama duduk. Sejenak tidak ada perbincangan. Masing-masing masih menikmati keindahan desa Renggono yang ada di bawah mereka. Dugaanku benar, ada orang yang sedang membuatmu menjadi kambing hitam, ucap Arif tersenyum kecut. Kau tahu sendiri, aku tidak tahu apa-apa. Sungguh menjengkelkan. Kalau aku tahu orangnya, berkelahi pun aku berani. Tapi dengan permainan seperti ini, justru membuatku bingung. Apa benar dia hanya ingin menjadikanku kambing hitam? Tanya si Dito. Ekspresi dari Arif tidak bisa ditebak. Wajahnya begitu datar. Kombinasi yang pas. Dia memiliki ilmu gaib dan otak. Jadi, ada informasi apa yang bisa ku ketahui? Kata si Arif, yang kini memandang Dito dengan wajahnya yang datar. Bisakah aku mempercayaimu? Kita juga baru kenal. Kenapa kamu mau membantuku? Seharusnya dari awal kejadian, aku sudah pergi dari desa sial ini, ucap Dito menumpahkan unek-uneknya. Kalau kau menanyakan untuk apa aku membantumu, jawabanku mungkin hanya karena ingin. Toh aku juga memiliki tujuan sendiri. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dari orang yang sedang melakukan ritual ini, jawab Arif dengan santai. Bahkan dia malah justru tersenyum. Maksudnya? Dito keheranan dengan perkataan yang dilontarkan oleh Arif. Itu urusanku. Sekarang yang penting adalah menemukan orang yang memulai ini semua. Aku sepakat. Percuma saja kau pulang ke kota. Teror ini juga tidak akan berhenti. Jangan dikira mereka tidak bisa menemukanmu, jelas si Arif. Setahuku, untuk bisa menyantet orang harus menggunakan media-media tertentu. Jadi, siapa yang harus aku curigai? Kemarin pagi nenekku bercerita. Dito menceritakan semua yang ia ketahui. Bahkan perilaku budinya yang aneh di setiap malam. Arif dengan seksama mendengarkan cerita Dito. Sesekali dia berpaling menatap ke depan dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Ada satu alasan yang membuatku memintamu untuk tidak percaya dengan siapapun saat ini. Terserah, kau mau mempercayaiku atau tidak. Aku tidak memaksa, ucap Arif saat melihat Dito yang ingin menyanggah pendapatnya. Seperti yang kamu ketahui, santet selalu punya media. Karena itu hal mutlak untuk bisa mengetahui target yang dituju. Sekarang, siapa saja yang memiliki kemungkinan untuk melakukan itu semua? Kamu bisa menerka-nerka. Dito termenung mendengar penjabaran dari Arif. Selama dia di desa ini, Dito hanya berinteraksi dengan orang-orang tertentu, yang berarti dari sekian orang itulah yang memiliki kemungkinan kalau dialah dalang dari semua ini. Kau bilang kejadian ini pernah menimpa desa ini, bukan?
Sekarang kita cari tahu akar dari semua masalah ini. Tanyakan kepada nenekmu, siapa keluarga dari korban sebelumnya. Aku juga akan mencari tahu, ucap Arif sambil beranjak dari duduknya. Sebenarnya aku berpikir, saat ini nyawaku juga tidak terancam. Kenapa aku harus mengetahui semua ini? Tanya Dito penasaran. Ya, memang benar dia hanya dihantui sosok Ningsi. Tidak ada seorang pun yang mencoba melukainya atau bahkan membunuhnya. Seharusnya itu sudah cukup. Dan jika memang warga desa mengira Dito sebagai tersangka pembunuhan atau pelaku penumbalan, mereka juga tidak punya cukup bukti. Mungkin saat ini belum, tapi aku tidak berharap nyawamu menjadi taruhannya. Permainan mereka benar-benar bagus. Kabari aku saat kau sudah mendapatkan informasi tentang keluarga itu, ucap si Arif, lalu pergi meninggalkan kegelisahan di dalam batin Dito. Tidak menunggu waktu lama, saat sudah sampai rumah dan mengecek kondisi, Dito langsung bertanya kepada Neharjo, siapa keluarga yang dulu pernah menjadi korban tumbal tali perawan. Awalnya neneknya menolak memberitahu, tapi karena Dito memaksa, berdalih ini semua demi keselamatannya, akhirnya Neharjo memberitahu kalau orang itu bernama Dirman. Dia tinggal di ujung desa, dekat dengan rumah Mbok Sarmin. Mendapat informasi itu, lantas Dito langsung mengirimkan pesan kepada Arif, mengajaknya untuk pergi menemui Pak Dirman. Jangan sekarang, kita tunggu waktu yang tepat. Nanti aku akan kabari. Pesan yang dikirim oleh Arif. Terus saja ia baca. Ada rasa ketidaksabaran di dalam diri Dito, berharap semua segera selesai. Malam kembali datang. Dito sekarang ini hampir benci dengan yang namanya malam hari. Selalu ada ketakutan yang muncul saat semburan warna merah berubah menjadi gelap, seolah Dito adalah mangsa yang sedang dilepas dan para pemburu sedang bersiap-siap untuk menemukan keberadaan si Dito. Malam itu begitu sunyi. Kabar tersiarnya sosok hantu Ningsi benar-benar membuat desa Renggono seolah menjadi tampak tidak berpenghuni. Bahkan pengajian yang seharusnya dilakukan di tempat Mbok Sarmin sengaja dibatalkan agar tidak terjadi kejadian seperti semalam. Waktu terus berlalu. Dito tidak kunjung bisa memejamkan matanya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sedari tadi dia mendengar ada suara langkah kaki yang terus saja mondar-mandir di luar rumah, tepat berada di sisi jendela kamarnya. Dito tidak menggubris itu semua. Dia mencoba tetap tenang dengan menempelkan headset di telinganya agar tidak mendengarkan suara tersebut. Cekrek! Terdengar jelas sekali daun pintu yang sedang dibuka. Dito seketika bangkit. Nuraninya mengatakan kalau itu pasti budenya. Pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara, Dito berjalan ke arah pintu kamar dan mencoba melihat. Benar saja, Bude Ija tengah berjalan menuju dapur. Rasa penasaran dan juga kecurigaan benar-benar menyelimuti si Dito. Sempat dia berpikir kalau orang di balik semua ini adalah Bude Ija. Dito pun berpura-pura ingin ke kamar mandi. Dito berjalan ke arah dapur. Namun ketika sudah sampai di dapur, Dito tidak menemukan Bude Ija. Hanya pintu kayu yang berada di ujung dapur sedikit terbuka. Buru-buru Dito melihat. Benar pikir Dito, budenya sedang pergi dari rumah ini. Entah sedang menuju kemana. Nekat Dito pun mengikuti wanita itu.
Jalanan desa begitu sepi. Sesekali Dito bergidik memperhatikan sekitarnya. Untung saja kabut sedang turun. Jadi jika budenya berbalik, dia tidak akan langsung mengenali si Dito. Aneh, sebenarnya Bude Ija mau pergi kemana? Batin si Dito. Terus saja dia melangkah. Jarak yang tidak begitu jauh membuat Dito harus sedikit bersembunyi. Namun budenya sedari tadi juga tidak menengok ke arah belakang. Sosoknya terus saja berjalan hingga menuju ke arah hutan. Dito berhenti dan langsung jongkok menggeser tubuhnya ke arah semak. Kini Bude Ija sedang berbicara dengan laki-laki yang Dito tidak kenal. Laki-laki itu berpakaian hitam dan mengenakan kupluk di kepalanya. Beberapa saat kemudian, mereka langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Tepat di mana Dito pernah melihat sekumpulan orang membawa tambak berisikan sesajen saat pertama kali datang ke rumah Ningsih. Ada terbesit rasa takut dan ingin kembali, tapi sudah kepalang tanggung. Jika memang Bude yang melakukan ritual ini, maka jelas semua sudah selesai. Esok pagi dia akan memberitahukan semua apa yang dia lihat kepada nenek dan juga padenya. Kini kembali Dito berjalan. Dia memberikan jarak yang cukup jauh. Takut suara ranting yang dia injak terdengar oleh mereka berdua. Dito sudah tidak tahu berapa lama dia berjalan. Bodohnya dia tidak membawa HP untuk merekam semua kejadian ini. Bahkan untuk berjalan saja, dia harus berhati-hati karena gelapnya suasana hutan malam itu. Kini sosok Bude dan juga orang asing itu sudah berhenti di sebuah pohon besar. Benar dugaannya, pasti mereka akan melakukan ritual. Terlihat kini laki-laki itu bersimpuh dan lalu menghidupkan dupa. Angin dingin tiba-tiba saja datang entah dari mana. Bulu kuduk Dito sontak meremang hebat. Nyai, aku datang kembali malam ini. Aku persembahkan darah ayam hitam, ucap laki-laki itu. Dan betapa mualnya Dito. Dia meminum sesuatu yang mungkin itu adalah darah yang ia sebutkan. Namun itu belum seberapa. Mata Dito membulat seketika. Sosok Bude dan laki-laki itu kini melepaskan pakaian masing-masing dan mulai bercumbu. Kaget dengan apa yang dia lihat dan tidak mau tahu lebih lanjut, Dito pelan-pelan pergi dari tempat itu. Pikirannya benar-benar kalut. Merasa jijik dengan apa yang dia lihat. Hingga tiba-tiba, bah! Ada sesuatu yang jatuh tepat di depannya. Begitu kagetnya dia. Tubuhnya tidak bisa bergerak karena shock. Benda putih itu menggeliat. Mas Dito, tolong mas, tolongin Ningsih. Terdengar suara Ningsih yang lirih, tapi terdengar sangat jelas sekali. Tersadar Dito langsung berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak peduli kalau budinya atau orang yang bersamanya mendengar suara langkah Dito atau tidak. Dito terjatuh. Rasanya kakinya sakit sekali. Sial, umpat si Dito. Namun kesialannya tidak berhenti sampai di situ. Kini di depannya ada sosok wanita berbaju gelap dengan rambut panjang. Baunya sungguh memuakkan. Dito yang melihat itu sangat panik. Pergelangan kakinya begitu sakit saat ia mencoba untuk berdiri. Siapa kamu? Ujar Dito dengan nafas ngos-ngosan. Tidak menjawab. Wanita itu justru tersenyum.
Dia membungkuk persis di depan Dito dan mendekatkan kepalanya di telinga Dito. "Hati-hati, yang punya ikatan dengan setan sudah datang. Tali perawan sudah dapat 1, kurang 2 lagi. Perjakannya juga sudah disiapkan," ucapnya dengan nada yang begitu mengerikan. Dito benar-benar gemetar ketakutan melihat sosok wanita yang ada di depannya. Dito terus menatap sosok itu tanpa berkedip, seolah takut kalau tiba-tiba wanita itu menghilang atau tertawa cekikikan seperti setan Ningsi. Bau dari wanita itu benar-benar memuakan. Bau ambek dan juga bau bangkai yang bercampur menjadi satu. Kini tiba-tiba saja wanita itu bergerak. Dito langsung terperanjat dan bersiap-siap untuk menendang agar wanita itu tidak menyentuhnya. Namun ternyata dia melangkah pelan, pergi dengan menyeret kakinya menuju rimbunan pohon. Dito teringat dengan Bude Ija dan buru-buru menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Samar-samar Dito mendengar desahan 2 orang yang sedang melakukan persetubuhan. Jelas sekali kalau Bude dan entah siapa itu masih melakukan persenggaman. Mereka tidak mengetahui keberadaan si Dito. Meskipun lututnya terasa lemas, mau tidak mau Dito harus segera pulang. Tujuannya hanya satu saat ini. Sesegera mungkin dia harus sampai ke rumah neneknya. Jalanan masih begitu sepi. Kabut dan dinginnya malam daerah pegunungan bahkan tidak terasa sama sekali. Peluh keringat masih terus menetes di dahinya. Bahkan bajunya pun sudah terlihat basah. Namun Dito tidak peduli. Dia terus saja berjalan, menembus keheningan malam. Setelah sampai di rumah, Dito langsung masuk ke dalam kamarnya. Sengaja pintu dapur yang mengarah keluar tidak ia kunci, agar tidak menaruh kecurigaan. Terenyak Dito di atas kursi di dalam kamarnya. Dito tidak menyangka kalau Bude Ija bisa melakukan hal seperti itu. Sebatang rokok sudah ia bakar, berharap bisa sedikit menenangkan batinnya. Sialan, gila. Berulang kali Dito mengumpat saat mengingat peristiwa malam ini. Hisapan demi hisapan dia lakukan, menimbang-nimbang apakah sebaiknya dia memberitahukan semua ini. Apa yang barusan dilihatnya kepada Nek Harjo dan juga Pak De Marwanto. Dito benar-benar bingung. Di satu sisi dia sudah muak dengan semua kejadian yang ia alami. Namun di sisi lainnya, Dito juga merasa tidak nyaman jika nantinya Pak De tahu dan menjadi masalah baru. Dito tiba-tiba terdiam. Dia mengingat sesuatu. Kalau ritual santet atau guna-guna, pasti menggunakan media. Bangkit dan mulai mencari barang yang sekiranya mencurigakan. Namun sampai 1 jam lebih, tetap saja Dito tidak menemukan apapun yang aneh di sana. Lelah dengan semua kejadian yang dia alami malam ini. Tanpa tersadar, Dito sudah tertidur dengan pulas. Seolah ada seseorang yang meneriakkan sesuatu dengan keras di telinga Dito. Matanya tiba-tiba saja terbuka dengan cepat. Perasaannya benar-benar merasa tidak nyaman sama sekali. Mengingat-ingat apa yang membuatnya sedemikian kacau. Dito tersadar bahwa semalam dia sudah memergoki budenya, melakukan sesuatu yang menurutnya menjijikan. Bersenggama dengan orang yang Dito tidak tahu siapa, dengan menggunakan ritual darah ayam hitam. Butuh beberapa waktu bagi Dito untuk menenangkan dirinya. Dia tidak mau gegabah. Semalaman Dito sudah menimbang-nimbang semuanya. Dito sudah berniat dan juga bertekad untuk menyelidiki semua ini. Semua sudah kepalang tanggung. Dito beranjak dari tempat tidurnya, mengatur wajahnya agar terlihat tenang
agar jika nanti bertemu dengan Bude Ija, tidak ada kecurigaan yang muncul. Suasana rumah pagi itu benar-benar terlihat sepi, tidak seperti biasanya. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Dito tahu kalau neneknya dan Mbok Sarmin pasti sedang jalan-jalan pagi. Dito mencoba berjalan ke arah belakang rumah, namun tetap saja tidak ia temui siapapun di sana. Aneh, biasanya Pak Ade dan Bude sudah duduk di amen dapur jam segini, batin si Dito. Karena penasaran, dia mencoba berjalan menuju kamar Pak Ade-nya. Sepelan mungkin Dito berjalan. Saat sudah sampai di depan pintu, dia mencoba mendengarkan. Benar saja ada suara dari dalam. Berarti Pak Ade dan Budenya masih ada di dalam kamar. Merasa kelakuannya sangat tidak sopan, Dito kembali beranjak, berniat untuk menuju kamarnya dan melanjutkan untuk tidur. Namun saat dia menoleh ke arah cermin yang terpasang di dekat kamar Pak Ade-nya, Dito mengernyit. Pakaian yang ia kenakan benar-benar kotor. Indra penciumannya juga seketika membaui sesuatu yang tidak enak. Bau yang anyir. Dito sendiri keheranan. Bagaimana dia bisa tahan dengan pakaian itu semalaman. Mengurungkan niat kembali ke kamarnya, Dito bergegas pergi ke kamar mandi untuk menaruh pakaian kotornya. Cukup lama Dito berada di kamar mandi. Sedari tadi dia melihat ke arah ember cucian milik budenya. Ada keinginan untuk mencari tahu. Tapi di dalam batinnya juga ada rasa takut dengan apa yang akan dia temukan. Semoga semalam memang bukan Bude, ucap Dito yang langsung saja jongkok di depan ember cucian. Dito segera mengaduk-ngaduk ember yang berisikan pakaian milik Bude dan juga Pak D-nya. Teringat semalam Budenya memakai pakaian putih. Benar saja, ada semacam daster berwarna putih dengan bercak-bercak kotor yang Dito yakini itu adalah darah. Yakin kejadian semalam bukan khayalannya. Benar, ternyata Bude Ija sehina itu, ucap Dito yang langsung menaruh kembali pakaian itu ke dalam ember. Pagi ini Dito hanya tiduran di dalam kamar. Dia sudah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah Nek Harjo. Bahkan kepada budenya. Ada rasa malas untuk berbicara dengan wanita itu. Namun karena takut dicurigai, Dito berusaha untuk tetap biasa saja. Nek, Dito mau jalan-jalan ya. Palingan mau nyusulin Pak di ke ladang, ucap Dito saat mendapati Nek Harjo sedang duduk di ruang tengah. Wanita tua itu kelihatan tambah letih, bahkan matanya juga terlihat lebih sayu. Nek, nenek lagi gak sakit kan? Tanya Dito. Tidak, Dit. Nenek cuma merasa capek. Kalau kamu ke ladang hati-hati ya. Jangan sampai kesorean pulangnya, ucap Nenek Harjo. Nenek kalau tidak enak badan istirahat, Nek. Ingat umur nenek, kata si Dito. Bukan malah setuju dengan perkataan si Dito. Justru Nek Harjo malah ngomel-ngomel. Dia merasa badannya masih seperti wanita berumur 25 tahun. Terang saja Dito yang mendengar seperti itu langsung tertawa. Ya sudah, Dito pergi dulu ya, Nek, ucap Dito sambil mencium punggung tangan Nek Harjo. Sepanjang perjalanan, Dito masih teringat candaan bersama Nek Harjo. Sejenak dia melupakan permasalahan yang sedang menimpanya. Dito terus berjalan. Beberapa kali dia bertemu warga, tapi kali ini tidak ada senyum ramah. Tetapi Dito sudah tidak peduli dengan semua itu.
Sebenarnya Dito tidak berniat untuk menuju ladang, tapi menuju tempat yang ia lalui semalam. Dito begitu penasaran dengan tempat di mana budenya melakukan bersenggama dengan laki-laki asing itu. Menengok ke sekitar, Dito tidak mendapati siapapun. Menghela nafas, dia berjalan masuk menuju hutan. Sudah beberapa waktu dia berjalan mengikuti jalan setapak. Tidak ia temui ada apapun. Suasana terlihat tenang. Hanya terdengar suara burung dan hewan lainnya yang saling bersahutan. Dito tidak menyangka saat siang hari, ternyata pemandangan yang dia dapatkan begitu elok. Setiap langkah yang ditemuinya hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Benar, di sini semalam aku terjatuh, ucap Dito saat melihat tempat yang dia yakini, di mana dia bertemu dengan wanita misterius itu. Namun tubuhnya tiba-tiba saja tersentak. Dito terdiam mematung. Dia mendengar ada suara-suara yang berasal dari depannya. Jelas sekali, itu adalah suara orang sedang berbincang. Mengendap, Dito sedikit masuk ke dalam semak-semak. Beruntungnya semak-semak di sekitarnya cukup tinggi dan lebat. Tadi di rumah sempat berpikir untuk memakai pakaian hijau dan juga celana gelap, berjaga-jaga jika ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Semuanya sudah terjadi, Mar. Kita harus segera melakukan sesuatu. Aku tidak mau menanggung itu semua. Atau lebih baik kita sudahi saja semua ini, ucap salah seorang laki-laki. Dito membulatkan matanya. Dia kenal dengan suara itu. Kepalang tanggung, sudah sejauh ini. Semua resiko sudah kita bicarakan jauh-jauh hari, ucap laki-laki satunya. Dito hanya diam mematung, tidak berani bergerak sedikit pun. Handphonenya pun segera ia matikan, takut jika tiba-tiba saja mengeluarkan suara. Ya sudah, nanti kita pikirkan lagi. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pade Marwanto yang segera beranjak dari tempat itu. Sedangkan Pak Amar masih celingukan, seolah sedang mencari sesuatu. Pikiran Dito semakin kacau. Ada apa ini? Semalam Bude Ija, sekarang Pak Ade dan Pak Amar. Batin Dito kebingungan. Setelah dirasa aman, Dito segera buru-buru pergi dan menuju ke arah ladang. Untung saja di sana dia hanya mendapati para warga yang sedang bekerja di ladang milik neneknya. Dito mengeluarkan handphonenya dan segera menghubungi si Arif, berharap dia bisa datang ke sini secepatnya. Namun sudah beberapa kali Dito mencoba menelpon si Arif, namun tidak ada jawaban sama sekali. Pesan teks juga sudah dia kirimkan. 1 jam lebih Dito menunggu, tapi tidak ada tanda-tanda Arif membalas atau menelpon dirinya balik. Dan saat sudah ingin beranjak pulang, tiba-tiba handphone yang ada di dalam kantongnya bergetar. Buru-buru Dito membuka pesan dari Arif. Besok kita bertemu di ladang, pagi-pagi. Dan bersambung. Apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Pak D-nya dan juga Pak Amar? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai berjumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.